Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Tim Media Sosial Pengadilan Agama Garut sekaligus mewakili Ketua Pengadilan Agama Garut, Bapak Asep Irfan Helmi, SH.MH. Akun Manajer PT Media Sarana Data Jimedia, Ibu Fatimah Indriani, Bapak Hakim Pengadilan Agama Garut, tim Jimedia Jakarta dan Kantor Pusat Yogyakarta, dan seluruh peserta pelatihan desain dan short video yang telah hadir, baik secara offline dan juga secara virtual. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama hadir pada hari ini, Jumat tanggal 6 Desember 2024 dalam acara pelatihan desain dan short video yang diadakan oleh Pengadilan Agama Garut bekerjasama dengan G-Media Jakarta. Pelatihan ini kami harap dapat membantu para peserta pelatihan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi bagi instansi dalam menyediakan transparansi dan penyebaran informasi yang lebih efektif. Sebagai informasi, PT Media Sarana Data G-Media telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Garut sebagai digital service provider yang terpercaya, responsif, dan cepat tanggap. Seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar Pengadilan Agama Garut mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim dari tim Cimedia Jakarta dan kantor pusat Yogyakarta yang telah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menimba ilmu yang sangat berharga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan seluruh para pencari keadilan. Kami ingatkan kembali bagi para peserta agar segera mengunduh aplikasi Canva dan CapCut di gawai masing-masing karena pelatihan ini akan melibatkan praktik secara langsung menggunakan kedua aplikasi tersebut. Tak lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirim melalui chat agar dapat mendapatkan sertifikat. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan dari Koordinator Tim Media Sosial Pengadilan Agama Garut sekaligus mewakili Ketua Pengadilan Agama Garut. Kepada Yang Mulia Bapak Asep Irfan Helmi, SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak-bapak hakim, senior-senior saya, yang saya hormati para pejabat fungsional maupun struktural Pengadilan Agama Garut yang hadir di tempat pada saat ini, kemudian para staf Pengadilan Agama Garut, baik kesekretariatan maupun kepanitraan yang hadir di sini, kemudian para tenaga PPNPN, dan juga tak lupa adik-adik kita yang sedang belajar di sini, yaitu mahasiswa. Semoga dapat ilmu kita nanti yang akan disampaikan oleh dari tim G Media. Dan tak lupa yang saya menghormati dan yang saya banggakan, ya, yang kita banggakan semuanya, tamu kita, ya, narasumber kita yaitu dari tim G Media Jakarta yang akan memberikan materi kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabatnya, para tabiinnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, semoga kita eh, dapat cahaya darinya. Dalam pertemuan ini, saya ditunjuk oleh pembawa acara untuk mengisi sambutan karena saya sebagai koordinator tim media di Pengadilan Agama Garut. Ya. Padahal
di Garut ini terus terang ya, saya sebagai ketua tim ini tidak begitu aktif. Kenapa? Karena memang beban yang begitu banyak di PA Garut ini sampai-sampai tidak sempat untuk mengelola tim ini. Tetapi alhamdulillah walaupun begitu tim eh, media Pengadilan Agama Garut mampu untuk eh, mengadakan acara ini. Dan media kita alhamdulillah masih tetap jalan ya, walaupun tanpa aktif untuk melakukan apa namanya kita pertemuan, tetapi alhamdulillah media kita tetap jalan seperti di IG ya, IG kita jalan ya. Kemudian di FB dan YouTube yang saya perhatikan alhamdulillah media kita jalan. Begitu juga di apa namanya web kita ya. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan eh, terkait desain dan short video, dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Bukan hanya untuk kantor tetapi untuk diri kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri. Kenapa? Sekarang sudah menjadi zaman teknologi ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun itu sangat menikmati adanya media. Bahkan dari anak-anak umur 2 tahun sudah melototin media ya. Sampai ibu-ibunya kecolongan, ternyata anak kecil umur 2 tahun COD 2 juta datang, pusing ibunya kan. Seperti itu. Oleh karenanya apalagi kita ya yang apa nama orang tua ya. Kita perlu untuk mengetahui bagaimana mendesain video-video itu ya. Terutama buat kita lah. Kalau untuk kantor ya kita untuk bisnis kita. Kalau untuk kantor kan ada bisnis juga kantor itu kan. Pengadilan agama punya bisnis sendiri kan. Bisnisnya bukan bisnis uang, Bu. Tapi bisnis itu kan proses ya, proses bisnis. Kalau di dalam APM kan proses bisnis Pengadilan Agama Garut yaitu melalui dari PTSP sampai penerimaan produk ya. Oleh karenanya disebut bisnis karena ada produk gitu kan. Bukan untuk dijual ya, tetapi memang produk itu adalah pelayanan ya kepada masyarakat. Ini sangat penting bagi kita ya. Untuk kalau untuk pribadi ya mungkin ada yang aktif ya di media sosial TikTok atau di IG ya. Silakan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang bekerja dengan Shopee atau TikTok bisa itu digunakan untuk itu. Shopee affiliate bisa digunakan untuk Shopee affiliate yang mau mempunyai penghasilan sendiri dari sana. Silakan. Ya, sangat penting untuk pendidikan ini untuk kita semua, bukan hanya untuk kantor. Nah, kenapa kantor mengadakan acara ini? Ya, kantor ini kan sebagai pelaku pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tentunya harus tahu hak-hak mereka terkait masalah pelayanan di kita. Tidak mungkin mereka tahu kalau tidak ada yang kita beritahukan. Ya. Sama dengan iklan-iklan bisnis, ya, produk-produk perusahaan itu harus diiklankan, dimediakan. Termasuk kita juga, kantor kita, produk-produk kita harus diiklankan dan dimediakan. Termasuk kegiatan-kegiatan kita, agar diketahui oleh atasan kita di sana di pusat. Karena kalau tidak ada media, pusat tidak akan tahu apa kegiatan kita. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk iri, bukan untuk ria ya. Tujuannya adalah untuk pimpinan di atas kita itu mengetahui kegiatan kita di bawah. Di samping mereka memiliki aplikasi sistem terkait kinerja kita. Nah, oleh karenanya bagaimana media PA Garut itu menarik masyarakat, ya, menarik eh, para pencari keadilan, tentunya media kita harus menarik ya bagi mereka. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus eh, mendesain video yang kita upload baik ke dalam Facebook atau IG ya atau YouTube ya, short YouTube ya. Itu harus menarik bagi mereka. Kalau tidak menarik, tidak akan mereka cari. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan juga harus yang menarik kegiatan kita. Artinya menarik bagi masyarakat bahwa ini adalah sangat perlu bagi kita semua, sangat perlu bagi masyarakat.
Nanti ketika kegiatan kita dilaksanakan, kemudian didokumentasikan dan divideokan, nah cara mengolah video itu nanti akan kita pelajari di sini bersama-sama. Bagaimana video short itu dan video yang lain menarik bagi masyarakat. Ini yang perlu bagi kita semua, ya. Jadi bukan hanya untuk kantor, tetapi untuk pribadi juga eh, bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Mungkin itu saja, ya, dari saya sebagai ketua tim dari Media Pengadilan Agama Garut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Khususnya ini untuk kantor Pengadilan Agama Garut, ya, dan rekan-rekan yang mengikuti di acara Zoom ini. Itu saja mungkin dari saya sambutannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Tim Media Sosial Pengadilan Agama Garut atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Public Relation PT Media Sarana Data G Media kepada Ibu Salsabila Wijaya, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Agama Garut dan yang saya hormati para staf dan karyawan Pengadilan Agama Garut dan teman-teman mahasiswa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Garut yang telah berkoordinasi dengan G-Media sehingga terciptanya kegiatan di pagi ini, yaitu pelatihan mengenai desain dan short video. Eh, Pagi ini cukup membuat saya merasa bersyukur karena akhirnya saya juga bisa berbagi ilmu dan berbagi informasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai apa itu desain dan short video yang semoga kegiatan hari ini nanti bisa memberikan insight atau bisa memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana cara membuat desain yang baik, bagaimana cara membuat short video yang tepat sehingga dari konten itu bisa mengkomunikasikan dengan baik juga kepada para audiens baik di Instagram maupun di YouTube atau di sosial media lainnya. Begitu. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salsabila Wijaya atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, pelatihan desain dan short video yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, Ibu Salsabila Wijaya dan Bapak Rodericus Berniko Bimo Kuncoro Eskom. Kepadanya kami persilakan. Baik, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari mengenai pentingnya media visual di era digital. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu media visual? Oke, media visual adalah media untuk cara kita berkomunikasi dengan menggunakan atau dalam bentuk visual, seperti gambar, grafik, maupun video. Begitu. Lalu, apa sih pentingnya media visual di era digital? Ada yang tahu? Oke, pentingnya media visual di era digital itu tentu sangat penting dikarenakan dengan adanya media visual kita dapat menyampaikan informasi dengan secara to the point dan jelas. Begitu. Apalagi otak manusia memang dirancang lebih apa ya, lebih suka dengan adanya gambar atau video gitu daripada teks yang terlalu panjang gitu. Sehingga biasanya permasalahan atau informasi yang kompleks akan lebih gampang atau lebih mudah diterima jika dalam bentuk video atau gambar. Begitu. Lalu lanjut.
Nah, mengoptimalkan media visual untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Di era digital, desain grafis dan video pendek membantu menyampaikan informasi dengan cepat, menarik, dan mudah dipahami. Memang di era digital saat ini itu cukup merubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengirimkan informasi. Terlebih lagi dengan adanya media visual yang tadi kita sebutkan, dengan adanya media visual yang tadi kita sebutkan, itu sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Fungsinya tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun juga media untuk tempat kita memberikan informasi atau memberikan pesan kepada orang lain. Nah, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan media visual? Yang pertama adalah dengan menggunakan desain. Nah, apa itu desain? Desain grafis adalah proses komunikasi visual menggunakan gambar, teks, warna, dan tata letak untuk menyampaikan pesan secara menarik dan efektif. Biasanya digunakan dalam poster, infografis, dan konten lainnya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendesain atau ngedit foto mungkin. Biasanya digunakan untuk apa? Buat update story biasanya. Oh, buat acara perpisahan. Iya, bisa. Nah, desain grafis ini kita biasanya menyampaikan pesan itu tidak melalui kata-kata saja ya, namun juga dengan media visual seperti tadi ada gambar, teks, warna yang membuat media visual itu terlihat lebih menarik. Begitu. Baik, selanjutnya adalah elemen-elemen desain grafis. Nah, elemen-elemen desain grafis adalah eh, isian dari sebuah desain. Jadi untuk membuat desain yang efektif, kita harus memperhatikan 4 elemen utama. Yang pertama adalah ukuran. Nah, ukuran ini sangat berpengaruh kepada perhatian audiens atau pembaca begitu. Karena dengan adanya ukuran yang besar itu akan menarik perhatian audiens. Sedangkan dengan adanya elemen yang kecil di dalam sebuah desain itu biasanya akan memberikan ruang untuk visual atau objek lainnya. Sehingga dengan penataan ukuran yang tepat nanti akan membuat desain terlihat lebih terorganisir atau lebih simetris begitu. Lalu selanjutnya ada gambar. Nah, gambar ini fungsinya untuk membuat desain lebih menarik. Tentunya biasanya kalau membuat desain pasti ada gambarnya ya. Itu fungsinya untuk membuat desain agar lebih menarik dan lebih memperjelas isi pesan. Jadi kalau nanti Bapak atau Ibu membuat desain, jangan lupa untuk pilih gambar yang sesuai, yang relevan, yang bisa mendukung isi pesan dan jangan lupa juga menggunakan gambar yang kualitinya bagus atau HD begitu. Selanjutnya adalah tipografi. Di sini ada yang tahu apa itu tipografi? Ada yang tahu? Oke, tipografi adalah seni untuk memilih font atau huruf dalam sebuah desain begitu. Nah, tipografi ini diusahakan sesuai dengan audiens dan kalau bisa mencari font yang mudah dibaca agar informasi itu tidak terlewatkan begitu. Selanjutnya adalah warna. Nah, warna ini itu salah satu elemen yang sangat penting karena warna itu dapat mempengaruhi emosi dan persepsi dari audiens. Misalnya, penggunaan warna biru itu biasanya perspektifnya adalah warna-warna yang menenangkan begitu. Kalau warna merah biasanya lebih ke berenergi dan berapi-api begitu. Jadi pilihlah warna yang sesuai agar pesan yang kita sampaikan sesuai juga diterima oleh audiens begitu. Nah, selain elemen-elemen tadi, ada juga prinsip-prinsip desain yang harus kita ketahui. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah komposisi. Nah, komposisi ini apa sebenarnya? Komposisi ini adalah cara kita mengatur atau mengorganisir elemen-elemen yang ada dalam sebuah desain.
Elemen-elemennya kan biasanya kalau di sebuah desain itu ada gambar, ada teks, atau ada icon gitu. Nah, kita harus bisa mengorganisir elemen-elemen tersebut agar menjadi desain yang mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang kedua adalah penekanan. Kalau penekanan ini adalah cara kita menonjolkan sebuah elemen dalam desain. Biasanya penekanan ini adalah pada judul. Jadi lebih menonjolkan judul yang tulisannya lebih besar atau mungkin informasi penting gitu agar bisa menjadi highlight dalam desain tersebut. Lalu yang ketiga ada pola. Pola ini apa? Pola adalah pengulangan elemen-elemen desain seperti gambar, warna, atau garis. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dari tadi pola yang ada dalam presentasi ini itu judul selalu ada di kiri dan penjelasannya ada di sebelah kanan. Nah, itu yang dinamakan dengan pola. Lalu selanjutnya adalah kesatuan. Kesatuan ini membuat desain itu lebih terorganisir. Jadi harapannya elemen-elemen yang ada dalam desain itu dapat berkesinambungan, lalu dapat eh, apa ya berkesinambungan, terus nyambung antara satu sama yang lain gitu, sehingga membuat desain itu lebih mudah dipahami oleh para audiens. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh desain. Nah, berikut. Mari kita terapkan pada elemen dan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi. Di dalam desain ini ada heading 1, ada heading 2 sebagai subheading, lalu di sana juga ada objek, lalu yang terakhir ada informasi, lokasi, dan lain-lain. Kita bahas mengenai elemennya dulu. Tadi elemen yang nomor 1 ada apa Bapak Ibu? Betul, ada ukuran. Nah, di sini ukuran yang lebih besar itu ada di heading 1 sebagai judul, lalu di bawahnya ini ada subjudul, lalu di bawahnya ada deskripsi singkat. Nah, ini kan ada beberapa ukuran yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan elemen ukuran pada desain. Lalu yang kedua tadi ada apa, Bapak Ibu? Gambar, betul. Nah, di desain ini juga terdapat gambar sebagai objeknya. Lalu yang ketiga tadi ada apa? Tipografi, betul. Nah, di dalam desain ini ada beberapa pemilihan font. Font judulnya berbeda, font subjudulnya berbeda, font deskripsinya juga berbeda. Gitu. Itu fungsinya untuk apa? Agar membedakan antara judul, subjudul, dan deskripsinya agar lebih mudah dibaca. Begitu. Lalu yang keempat ada apa tadi? Warna, betul. Nah, di dalam desain ini ada dua warna yang menonjol, yaitu warna putih sebagai background, lalu ada warna kuning. Ini sebagai desain atau warna tambahan, menyesuaikan dengan brandingannya biasanya. Gitu. Kalau warna PA Garut biasanya kan warnanya hijau, begitu. Oke, lanjut. Lalu secara prinsip, itu tadi ada 4 prinsip ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Komposisi, betul. Jadi di dalam desain ini itu ada beberapa komposisi ya. Ini komposisinya itu dari atas ke bawah, lalu ke bawah lagi dan cara membacanya itu jelas sehingga desainnya itu lebih terorganisir gitu. Sehingga apa yang disampaikan dalam desain ini harapannya nanti bisa lebih mudah dipahami oleh para audiens begitu. Lalu yang kedua ada apa Bapak Ibu? Penekanan, betul. Nah, di dalam desain tersebut, penekanan itu terjadi di judul. Ini dengan huruf yang lebih besar, tentunya akan lebih menonjol. Betul. Lalu di sini juga ada gambar. Gambarnya juga disetting lebih besar daripada tulisannya. Ini untuk menginformasikan bahwa ini adalah gambar para narasumber, begitu. Lalu lanjut, yang ketiga ada apa, Bapak Ibu? Pola, betul. Nah, tadi kan pola adalah pengulangan elemen-elemen. Nah, di sini yang diulang adalah warna. Jadi dari atas ini ada warna kuning, terus di sini juga ada warna kuning, di sini warna kuning. Itu adalah pola yang ada dalam desain tersebut. Lalu selanjutnya ada apa yang terakhir? Kesatuan, betul. Nah, kesatuan adalah elemen-elemen yang berkesinambungan gitu.
Nah, di sini itu ada icon kalender yang menunjukkan eh, tanggal event ini dilaksanakan. Lalu di sini juga ada icon jam untuk menunjukkan jam atau waktu event tersebut. Lalu di sini ada apa ya ini? Kayak logo maps gitu untuk menunjukkan event ini akan dilaksanakan di mana. Itu namanya kesatuan. Dan semua yang ada di sini itu juga termasuknya kesatuan. Jadi desain itu lebih mudah dipahami ketika elemen-elemen yang ada itu berkesinambungan. Begitu. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah tools-tools yang digunakan dalam desain grafis. Yang pertama itu ada Canva. Canva ini biasanya dipakai oleh pemula karena lebih mudah untuk digunakan. Dan tools-tools yang di dalamnya itu juga menyediakan template-template yang siap pakai gitu. Di dalamnya juga nanti kalau misalkan Bapak Ibu cek apakah sudah di-download. Kalau Bapak Ibu cek, di sini juga mengaktifkan fitur untuk AI gitu. Jadi nanti kita bisa searching untuk misalkan kebutuhannya untuk logo apa gitu nanti bisa dibuatkan oleh AI begitu. Dan Canva ini juga web based gitu. Jadi ketika saya melakukan desain, terus ternyata saya sedang pergi keluar kota, sedangkan dari atasan ada revisi begitu ya. Nanti itu biasanya bisa dialihkan ke orang lain karena tinggal login aja. Jadi semua orang itu bisa login menggunakan satu akun Canva. Begitu. Nah, Canva ini biasanya itu digunakan sama Gmedia. Jadi entah itu untuk pembuatan konten atau pembuatan desain poster, untuk posting di Instagram, termasuk dalam membuat presentasi ini kita menggunakan Canva gitu. Karena kalau kebutuhannya menggunakan Canva itu tidak untuk desain-desain yang terlalu kompleks begitu. Lalu selanjutnya ada Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini lebih difungsikan untuk desain-desain yang lebih kompleks biasanya. Dan berbasis gambar. Jadi ini juga aplikasi desain bisa juga sebagai aplikasi untuk editing foto. Namun kebutuhannya biasanya untuk desain-desain yang lebih kompleks gitu. Untuk toolsnya itu juga biasanya cukup agak rumit begitu. Jadi kami lebih merekomendasikannya menggunakan Canva. Lalu kalau Adobe Illustrator, Adobe Illustrator itu biasanya digunakan untuk desain-desain vektor. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu suka eh, mengilustrasikan gambar atau pembuatan logo itu biasanya pakai desain Adobe Illustrator. Lalu yang terakhir ada Figma. Kalau Figma ini biasanya digunakan untuk mendesain software, entah itu website atau aplikasi gitu biasanya pakai Figma. Nah, untuk hari ini kita akan fokus menggunakan Canva terlebih dahulu. Kenapa Canva? Karena tadi dia lebih mudah untuk digunakan begitu. Mungkin setelah ini nanti Bapak Ibu bisa disiapkan dulu untuk aplikasi Canva-nya di HP. Apakah sudah di-download? Oke. Selanjutnya nanti untuk praktek bisa dengan Mas Iko. Eh, baik. Kali ini kita praktek dulu. Kita akan praktek untuk membuat desain seperti ini. Ini adalah gambar, lalu di sini juga ada keterangan gitu. Biasanya ini digunakan untuk postingan-postingan yang ada di Instagram. Sepertinya juga dari Pengadilan Agama Garut sering memposting tipe desain yang seperti ini gitu. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana cara membuat desain yang eh, dengan mengisi elemen-elemen kosong yang ada di sini. Begitu. Monggo, Mas Iko. Cek. Oke, udah dibuka Bapak Ibu kanvanya.
Yang bergabung via online, apakah sudah dibuka untuk kanvanya? Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi ini awalan UI dari aplikasi Canva-nya ya website. Jadi kalau semisal kita mau buat desain baru untuk kebutuhan Instagram, Facebook, poster dan sebagainya, mungkin kita bisa langsung ke Create Design. Nah, di sini udah ada pilihan-pilihan untuk template-nya, Instagram Story, presentasi, atau Instagram Feed. Mungkin kita mulai dari Instagram Feed dulu ya, Bapak. Apakah sudah, Bapak Ibu? Oke. Udah. Jadi di Canva itu tuh udah ada itu Bapak Ibu, template-nya. Kalau semisal kita males cari aset atau nyari desain-desain buat kebutuhan sosial media, di sini tuh udah disediain asetnya. Semisal di bagian desain, kita tinggal klik aja. Bagian desain ada di sebelah kiri. Kalau Kiri atas. ya di kiri atas. Mungkin ada yang perlu bantuan? Ada yang perlu bantuan? Nanti bisa yang ini. Nanti ukurannya kan kita pakai yang album Instagram. Kenapa? Mungkin nanti untuk teman-teman yang join via online, jika mau bertanya, bisa langsung komen saja. Ya, betul. Sudah, Bapak Ibu? Belum ya?
Baik, Bapak Ibu, untuk cara membuat desain dalam aplikasi HP. Oke. Di sini kelihatan. Cuma kan tampilannya tidak sesuai ya, Mbak. Atau mungkin langsung di depan aja. Caranya kayak gini. Iya, Instagram Post. Ini sosial media lalu Instagram Post. Oke. Oke. Bisa di bagian template atas kiri di bagian desain, Bapak. Di bagian template ini kita bisa cari contoh desain semisal hari kemerdekaan gitu ya. Jadi di Canva itu sendiri tuh udah ada contoh template desain. Jadi kita bisa pakai dan dimodifikasi gitu Bapak Ibu. Oke. Untuk tools yang kedua itu ada elemen. Elemen di sini kita bisa cari objek-objek desain seperti foto, video, dan sebagainya. Terus ada teks. Di bagian teks di sini ada beberapa opsi pilihan teks. WA Garut, misal. Ada Montserrat dan sebagainya. Langsung ini tuh upload buat apa? Yang itu buat apa? Selanjutnya ada upload. Kalau semisal Bapak Ibu ada aset foto atau video buat kebutuhan desain, itu bisa pilih di bagian upload. Terus nanti
Videonya akan terupload dan bisa ditambahkan di board design. Seperti itu. Next, terus di bagian draw, kita bisa notes kayak gambar gitu di bagian desainnya, menghapus, ada pilihan tools brushnya juga Bapak Ibu. Enggak sih. Oh, Bapak Ibu yang ada di online, mungkin ada pertanyaan mengenai tools-tools yang ada di Canva. Ada tulisan Arab bisa Bapak. Di Iya, itu ada di bagian teks. Kita ketik teksnya dulu. Terus nanti di bagian opsi teks itu ada pilihan teks. Misal Arabian kayak gitu ada Bapak. Mungkin bisa saya praktekkan Bapak. Nah, pada di bagian teks ini nanti ada mm, di kita blok dulu Bapak Ibu. Terus nanti ada search fonts and combination. Itu nanti kita bisa cari Arabian semisal. Ya, jadi Bapak. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan untuk tutorialnya untuk kebutuhan Instagram feed. Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan itu yang pertama aset foto. Kalau semisal foto itu tidak ada, mungkin kita bisa pakai template atau ambil dari internet. Satu yang perlu dicatat dari aset foto yang kita ambil dari internet itu, mungkin kita tidak bisa sembarangan ngambil aset ya Pak. Karena kayak gitu tuh ada license-nya. Jadi kita nggak sembarangan bisa ambil aset foto dari internet. Kecuali kalau semisal kita ini pakai Canva Premium, semua aset yang ada di Canva itu bebas untuk kita pakai atau kita komersilkan seperti itu, Pak. Oke, kita buat board baru. Ini boardnya ya. Ini. Ini udah. Oke, kita ambil contoh dari sini aja. Yang pertama, kita bisa cari di bagian elemen apa yang menjadi kebutuhan kita. Semisal
kita mau cari foto tentang keluarga kayak gitu. Keluarga. Nanti di bagian elemen di bagian foto itu udah ada gambar-gambar yang mungkin bisa kita pakai, kita gunakan untuk kebutuhan desain ya Bapak Ibu. Dan itu secara free ya. Ini secara free. Jadi Bapak Ibu, untuk gambar-gambar yang ada di Elements di dalam Canva itu nanti bisa digunakan secara free. Begitu, tanpa harus membayar lisensi ataupun denda karena biasanya ketika kita mencari foto yang ada di Google itu tidak bisa sembarangan kita gunakan. Begitu. Baik, mungkin kita lanjut. Oke, langkah pertama kita adjust dulu ukuran dari fotonya sesuai dengan board yang akan kita gunakan. Sudah Bapak? Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Iya Bapak. Fotonya bisa diganti Bapak. Itu kita tinggal cari di bagian elemen. Nanti di bagian foto itu udah ada opsi pencarian. Nah, di opsi pencariannya itu kita tinggal ketik aja Bapak apa yang kita butuhkan. Gitu. Misalnya Bapak mau ada tema kemerdekaan gitu, nanti bisa cari di bagian elemen kemerdekaan. Nanti biasanya nanti muncul foto-foto mengenai kemerdekaan, begitu. Oke, baik kita lanjut. Kita lanjut. Kita tambahkan shape pada bagian elemen lagi untuk menambahkannya. Kita adjust lagi sesuai ukuran dan kebutuhan yang kita inginkan. Gimana Bapak? Ada yang bisa dibantu? Oke, mungkin bisa kita lanjut. Setelah itu, mungkin kita bisa tambahkan teks ya Bapak Ibu sebagai informasi dari desainnya. Misal yang yang kita tambahkan pertama adalah bagian judul atau heading satu seperti yang dibahas Mbak Salsa tadi. Untuk teks, kalau kita semisal ingin mengganti warna atau mengganti
tebal kecilnya fonts itu ada di bagian atas Bapak Ibu. Teks untuk warna, misal kita ganti warna putih. Terus fontnya kita buat bold. Dah, ini jadi heading 1 Bapak Ibu. Terus kita tambahkan lagi teks lagi untuk sebagai informasi dari desain tersebut. Apa, Mas? Oke. Jadi mungkin seperti ini contoh desain yang untuk menyampaikan sebuah informasi atau berita. Mungkin kalau semisal kita ingin menambahkan logo dari suatu instansi atau logo pribadi, itu ada di bagian upload Bapak Ibu. Ada di bagian upload, terus logo yang ingin kita pakai itu tinggal kita tambahkan saja. Semisal Canva, kita adjust lagi ukurannya. Untuk penempatannya mungkin ada di bagian kiri atas, karena di bagian kiri atas itu masih ada space kosong dan mungkin menarik juga untuk diisi seperti itu. Setelah itu mungkin kita bisa masuk ke elemen lagi, kita tambahkan shape lagi dengan warna putih mungkin untuk sebagai tambahan informasi. Ada yang bisa dibantu Bapak? Bapak Ibu ada yang sudah berhasil untuk membuat desainnya?
Mungkin bisa dibantu Mbak Salsa, Bapaknya. Diketik dulu, Pak. Iya, kalau memang perlu di bawah itu nanti kita tergantung dari space yang kosong sebetulnya. Kalau yang dicontoh kan judulnya di bawah gitu. Iya, tema yang iya betul. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan, Iya Mas, saya mau nanya Mas. ya? Perkenalkan nama saya Bayu dari Pengadilan Agama Ponorogo. Ya Mas Bayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pengadilan Agama Garut karena telah mengadakan pelatihan ini dan sangat bermanfaat. Terima kasih dan saya izin ikut ini beda PTA. Eh, Mas tolong dijelasin, saya tadi kurang jelas instruksinya untuk membuat shape menjadi gradien itu tadi gimana Mas ya? Oh, untuk membuat shape menjadi gradien itu ada di Heeh. sini Bapak. Semisal ini saya contohkan. Iya, Kita pilih shape, ya kan? Kita pilih shape dulu. Langkah kedua kita bisa masuk di bagian color. Di bagian color sendiri itu kalau kita scroll ke bawah ada pilihan opsi gradien kan Pak? iya, iya, heeh. Semisal kita pilih ini. Udah muncul kan? Iya. Terus kita klik lagi, kita tambahkan, kita klik bagian warna. Di bagian warna yang menjadi warna di shape ini, mungkin kita bisa klik lagi. Nah, pada bagian warna pertama atau kedua, mana yang ingin kita hilangkan itu pada bagian ini kita bisa turunkan opacity-nya, Bapak. Kita turunkan. Nah, ini bisa jadi gradien. Maksud saya gradien itu, Mas. Apa namanya? Tadi kalau yang warna biru, di Ya, ujung atasnya itu kan menjadi seperti agak terang ya. Bawah ya, bawah bawah gelap. pekat, terus ke atasnya itu terang kan. Itu Ya. buatnya gimana itu, Mas? Oh, itu di layering, Mas. Oh, layarnya gimana? Di layering. Jadi, semisal ini warnanya kurang pekat ya, Nggih. bawah. Yang ini kurang pekat. Kita ganti warna biru aja biar kelihatan. Warna biru. Masih kurang pekat, berarti opsinya kita harus menambahkan layer lagi. Kita copy, terus kita tambahkan lagi. Tinggal kita sesuaikan. Kalau kurang pekat lagi mungkin kita bisa copy dan tambahkan lagi. Seperti itu. Saya coba dulu ya, Mas. Siap, Bapak. Kita nanyain kenapa birunya tuh biru biru sih yang bisa Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang di Zoom udah ada yang jadi desainnya? Untuk Bapak Bayu, mungkin apakah tadi untuk gradasinya sudah jadi, Pak? Sudah bisa? Saya coba yang layering dulu, Mbak, tadi, Mbak. Oke, baik. Untuk cek layering itu ada di position, Bapak. Kita klik boardnya dulu, terus ada di bagian position. Nanti di sebelah Heeh. kiri, kiri ini ada layeringnya. Layer satu, Oh, iya, iya. layer 2, layer 3 seperti itu.
Kita tambahkan objek ini semisal, lalu kita paste. Nah, jelas. Baik. Bagaimana, Bu? Bedanya CapCut sama Canva? Kalau CapCut itu biasanya digunain buat kebutuhan editing video, Bapak. Kebutuhan edit video buat Instagram, YouTube, kayak gitu bisa. Kalau ya Canva buat foto, buat PPT presentasi, kayak gitu bisa. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin masih asing ya dengan tools-toolsnya gitu ya, karena jarang menggunakan. Mungkin nanti setelah ini bisa dipakai secara daily agar lebih terbiasa begitu. Sebetulnya itu kalau di Canva itu lebih mudah karena kita sudah diberikan template. Jadi biasanya kita sebetulnya nggak perlu untuk mendesain dari awal karena sudah ada template-nya. Jadi tinggal diganti saja begitu. Coba yang template tadi. Oke, kita coba pada bagian template ya. Hmm? Digedein, digedein coba. Digeser aja. Udah. Bapak Ibu, mungkin contohnya seperti ini. Di Canva itu biasanya sudah ada template yang siap untuk digunakan. Jadi kita tidak perlu mendesain ulang dari awal. Sehingga misalkan di sini kan sudah ada desain ya, lalu pilih bagian templates. Lalu di sini sudah ada beberapa pilihan templates. Misalkan di sini ada penerapan Pancasila gitu. Misalkan nanti ini akan diisi untuk event yang ada di Pengadilan Agama Garut dengan menggunakan template ini itu juga bisa. Begitu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengganti judulnya saja atau nama eventnya, lalu yang ada di elemen-elemen yang sini itu nanti bisa diganti juga. Iya, gitu. Nah, iya untuk template-nya itu ada yang pro, ada yang gratis. Nanti bisa dipilih yang free saja. Gitu. Kalau pro nanti berbayar. Begitu. Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjut untuk short video. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai short video. Sebetulnya apa itu short video? Short video adalah konten
video berdurasi singkat, biasanya 15 hingga 1 menit, yang dirancang untuk menarik penonton dengan cepat. Nah, biasanya untuk short video ini itu ada di Instagram Reels atau mungkin TikTok. Di sini Bapak Ibu ada yang download aplikasi TikTok? Oke, ada yang punya Instagram atau bikin story Facebook mungkin. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan short video. Lanjut, untuk karakteristik short video yang pertama adalah durasinya singkat. Biasanya rata-rata untuk short video itu durasinya di 1 menit. Atau maksimal sekarang kalau di TikTok itu bisa sampai 10 menit, tapi biasanya kalau 10 menit kelamaan. Jadi untuk short video rata-rata itu di durasi 1 menit. Yang kedua, karakteristik kedua adalah visual atau elemen yang menarik. Tentunya karena videonya singkat, kita harus buat semenarik mungkin. Contoh elemen-elemen yang ada misalkan adalah adanya animasi, teks, atau mungkin audio ya, biasanya ada audio atau background yang menarik gitu. Selanjutnya adalah informasi yang jelas. Dikarenakan durasi short video itu hanya 1 menit, maka kita harus memberikan informasi secara lebih jelas, padat agar mudah dipahami dan pesan langsung bisa dimengerti oleh para audiens begitu. Selanjutnya, di sini adalah elemen-elemen short video. Ini adalah elemen-elemen penting ketika kita akan membuat short video, baik untuk unggahan yang ada di Instagram, TikTok maupun sosial media lainnya. Yang pertama adalah opening yang menarik. Tentunya short video kunci utamanya adalah di 3 detik pertama. Jadi gunakan 3 detik pertama menjadi sesuatu yang bikin orang penasaran agar audiens bisa dapat menonton videonya secara keseluruhan begitu. Karena 3 detik awal itu sangat mempengaruhi views. Lalu yang kedua adalah pesan utama yang jelas. Dikarenakan short video itu durasinya sangat singkat, maka pesan utama yang disampaikan harus jelas dan padat. Lalu selanjutnya adalah visual yang menarik. Kalau bisa gunakan kualitas video yang HD sehingga kualitas video juga itu lebih bagus dan visual yang menarik seperti adanya tambahan teks, tambahan animasi, dan background begitu. Lalu yang keempat adalah audio yang menyatu dengan video. Jadi pilihlah audio atau background yang sesuai dengan video atau short video yang akan ditayangkan. Gitu. Lalu yang kelima adalah call to action. Sertakan ajakan untuk audiens. Jadi jangan lupa nanti di akhir video sampaikan kepada audiens untuk jangan lupa like, follow, dan komen. Biasanya seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah transisi yang lancar. Karena di dalam editing video itu pastinya akan ada transisi dari scene ke scene yang lain begitu. Jadi pastikan transisinya berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya adalah format yang tepat. Nah, format yang tepat ini adalah format videonya. Jadi kita harus bisa dapat menyesuaikan video ini akan kita unggah kemana. Apakah ke TikTok atau WA Story atau Instagram Story atau postingan di Facebook itu memiliki format yang berbeda. Biasanya kalau potret itu digunakan untuk Instagram Reels, TikTok, story begitu itu menggunakan potret. Sedangkan kalau landscape itu biasanya videonya untuk kebutuhan di YouTube atau mungkin akan ditampilkan pada saat presentasi gitu biasanya menggunakan format yang landscape. Jadi kita harus bisa menyesuaikan format yang tepat. Lalu yang terakhir adalah durasi yang optimal. Jadi pastikan durasinya itu kalau bisa jangan melebihi dari 2 menit untuk short video agar nanti para audiens itu tidak terlalu merasa kepanjangan dan bosan begitu. Karena rata-rata dari short video sendiri itu di 1 menit begitu. Mungkin dari elemen-elemen yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Ada? Sudah aman? Oke, kita lanjut. Ya.
Bagaimana, Mbak? Mm-mm. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik. Jadi kalau opening yang menarik ini kalau bisa openingnya itu yang bikin audiens itu jadi penasaran gitu. Biasanya kalau yang diterapkan di Gmedia, kebetulan Gmedia itu sendiri itu punya subproduk namanya Fiberstream itu untuk internet rumahan. Biasanya kita hooknya di awal short video itu internet cuma 100 ribuan kayak gitu. Sehingga nanti para audiens itu kepo gitu, istilahnya kepo terus melihat videonya sampai akhir gitu karena rasa penasaran itu. Begitu. Mungkin apakah sudah membantu? Oke. Apakah ada pertanyaan lain, teman-teman? Dari teman-teman mahasiswa? Ada pertanyaan? Apakah ada? Boleh. Oke, baik. Biasanya kalau lagu itu disesuaikan dengan isi videonya. Gitu. Apalagi kan ini misalkan kebutuhannya untuk corporate gitu ya. Kalau bisa cari lagu itu yang sesuai dengan suasana yang ada dalam video. Misalkan kalau lagunya happy berarti nanti cari lagu yang suasananya happy. Kalau misalkan suasananya menegangkan gitu bisa nyari lagu yang dengan suasana menegangkan juga begitu. Jadi nanti biasanya disesuaikan dengan emosi atau pesan yang akan disampaikan gitu. Gitu sih tipsnya. Oke, mungkin ada yang pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa mungkin atau mungkin dari Bapak Ibu? Oke, aman? Oke, baik, kita lanjut. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari short video. Membahas seluler dan wifi. Pertama, data center fitur dari akan tanpa perlu alat-alat wifi. Smartphone kita IP address cukup dengan sinyal dan kita bisa terkoneksi. Kelebihannya berkat luasnya jaringan seluler. Masa pemakaian dan beragam. Selanjutnya, Wi-Fi. Ini bernama akses point. Bagaimana caranya agar koneksi Wi-Fi berjalan dengan baik? Kita harus menyambung ke jaringan akses point ke internet. Wi-Fi bekerja melalui modem Wi-Fi, akses point, router, atau koneksi kabel. Kelebihannya koneksi yang stabil, tapi jangkauannya terbatas. Wi-Fi tanpa batasan kuota, tapi butuh akses point. BTW kalau ingin hemat kuota, cek tips di video kita sebelumnya ya. Koneksi yang paling cocok untukmu. Mau data seluler atau Wi-Fi? Di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Yang kemarin saya juga sempat screening untuk Instagram itu juga sering bikin video reels ya yang bentuk short video. Gitu untuk mempermudah audiens dalam membaca narasi. Begitu jangan lupa juga untuk ditambahkan scene-scene yang cukup menarik dan hook yang menarik juga di awal. Lalu untuk editing short video ini biasanya itu menggunakan CapCut yang tadi sempat Bapak Ibu tanyakan di awal sesi acara. Di sini ada logo CapCut, lalu di sini adalah Adobe Premiere Pro. Kalau CapCut itu lebih mudah digunakan seperti halnya Canva. Mungkin karena belum terbiasa aja ya jadi masih bingung gitu. Tapi kalau secara tools dari CapCut itu sangat mudah digunakan. CapCut juga bisa digunakan di mobile.
Apakah mungkin sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah ngedit video via CapCut? Atau mungkin dari teman-teman mahasiswa? Biasanya kalau TikTokan, bikin konten TikTok gitu ya, itu biasanya pakai CapCut. Ada yang sudah pernah pakai sebelumnya? Oke, gimana? Pakai CapCut, apakah mudah? Betul, menggunakan CapCut itu mudah karena sudah ada template-nya, sudah ada pilihan audionya juga yang membantu begitu. Sehingga bisa mengedit video secara lebih singkat dalam segi waktu. Sedangkan kalau untuk Adobe Premiere Pro ini digunakan untuk editing yang lebih kompleks. Biasanya entah itu untuk pembuatan film pendek begitu ya, itu biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro. Karena dari segi tools lebih kompleks, namun untuk hasil editingnya tentu akan lebih bagus juga. Begitu. Namun untuk government atau mungkin untuk corporate kami lebih menyarankan menggunakan CapCut yang lebih singkat, yang lebih gampang dipelajari. Begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari kami akan memaparkan untuk cara editing menggunakan CapCut. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa mengikuti, silakan diikuti. Oke. Ini adalah tutorial yang ada di laptop. Jadi tampilannya sepertinya juga berbeda dengan yang sama dengan yang Canva tadi, tampilan yang di laptop itu cukup berbeda dengan yang ada di HP atau mobile begitu. Yang pertama kita pilih dulu file yang akan kita posting di CapCut tersebut. Ini lalu untuk filenya kita drop di dalam aplikasi. Lalu dalam CapCut juga ada beberapa tools seperti import tadi untuk memasukkan video yang akan kita edit. Lalu di sebelah sini adalah audio. Audio adalah kita memilih musik atau background apa yang akan kita gunakan dalam video tersebut. Begitu. Nah, misalkan nanti pakainya yang lalu kita juga bisa menambahkan video lain juga. Pastikan untuk transisi antara satu video dan satu video yang lain itu bisa berjalan dengan mulus. Nah, untuk transisi ini nanti bisa dipilih dari beberapa pilihan. Ada yang dikhususkan untuk pro, ada yang juga yang free. Biasanya kalau di CapCut juga sudah ada template-nya. Jadi kita bisa meniru video orang lain dengan template tersebut begitu. Ini kita menambahkan video lain juga, video scene lain. Di sini juga sudah ada filter. Jadi mungkin jika video originalnya terasa kurang cerah gitu nanti bisa difilter juga di CapCut.
Biasanya CapCut ini digunakan sama konten-konten kreator yang suka upload di TikTok gitu karena sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal memasukkan video atau aset dari kita saja. Mungkin ada tambahan lagi kalau semisal Bapak Ibu ingin membuat video tutorial yang mau nambahin caption, tulisan teks di bawahnya kayak gitu kan lama kan Pak? Harus ngetik satu-satu atau gimana? Di CapCut sekarang udah bisa auto caption. Semisal kita masukkan video ini, itu kita bisa menambahkan di bagian teks. Lalu nanti ada opsi auto caption, kita tinggal generate aja. Cuman ini harus pro kebetulan CapCut-nya kalau mau pakai fitur ini. Nah, jadi udah ada Ini adalah teksnya hasil. langsung, hasilnya dari auto caption di CapCut. Ini menggunakan teknologi AI, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan CapCut yang Pro, itu nanti bisa secara otomatis menuliskan teks-teks yang ada di dalam video. Jadi biasanya kalau misalkan kita harus, betul yang seperti Mas Iko bilang, kalau biasanya harus manual gitu. Kalau misalkan pakai Pro nanti bisa secara otomatis. Begitu. Terus selain itu ada teks yang bisa ngomong juga Bapak. Kalau misal Bapak males mau ngisi voice over atau gimana kayak gitu, Atau mungkin belum ada orang belum yang ada bisa orang untuk mengisi voice over ngisi itu gitu. bisa ditambahkan langsung lewat Canva. Pada bagian teks ini kita bisa langsung ke text to speech. Nah, di sini udah ada banyak opsinya Bapak, semisal Tra. Generate. Jadi untuk tipe pengisi suara atau voice over nanti bisa memilih untuk custom voice over ini. Kalau yang kita pilih saat ini Putra berarti nanti kemungkinan cowok ya yang akan Suara voice cowoknya. over gitu. Biasanya kalau pengadilan agama untuk posting di Instagram Reels gitu menggunakan aplikasi apa Bapak? Untuk editing video atau fotonya? Pakai CapCut juga? Oh iya baik. Oh ini deh, udah dijawab. Nah, ini adalah hasil generate dari voice over. Jadi yang sebelumnya suaranya tidak seperti ini menjadi suaranya lebih cowok banget gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar CapCut atau seputar short video. Betul. Mm-mm. Oh,
Jadi kelebihan lagu dari videonya. Misal videonya sudah habis, lagunya masih berlanjut gitu ya, Pak. Itu kalau di CapCut desktop itu ada di sini, Bapak. Misal di bagian akhir video ini, itu kita ada pilihan tools di split. Ya, kelebihan. Jadi bisa kita potong, lalu potongan dari suara itu bisa kita hapus, jadi bisa pas video sama soundnya bisa. kalau Ya, versi kalau free bisa. versi free bisa. Versi free bisa potong juga, Pak. Jadi nanti biasanya videonya udah hitam tapi masih ada soundnya gitu ya Pak? Itu seharusnya nanti bisa dipotong sih Pak kalau memang masih free gitu ya, CapCut free itu biasanya bisa dipotong. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Boleh? Izin menjawab, kalau software yang buat ngilangin noise setahu saya udah jarang ya, Mbak ya. Paling bisa lewat website gitu kalau misal ada websitenya. Tapi lebih enak pakai CapCut Pro sih, Mbak, sebenarnya. Cuma memang harus berbayar ya Iya, kalau CapCut Pro. harus berbayar. Mungkin barangkali nanti ada opsi, biasanya kan ada AI yang bisa ngedit foto atau mungkin menghilangkan noise dalam video gitu. Nanti mungkin bisa diopsikan menggunakan AI yang ada di website gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali dari Oke, teman-teman bisa mahasiswa. berdiri, Mbak. Oke, boleh? Oke, caption yang tadi dimaksud sama Mas Iko adalah caption yang ada di video. Jadi kalau yang menggunakan CapCut Pro itu nanti biasanya kan kita nulis teks sendiri ya, ngedit ngedit manual begitu. Nah kalau misalkan pakai yang Pro nanti bisa langsung generate aja. Jadi otomatis begitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin dari teman-teman online apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin jika belum ada pertanyaan, ini setelah ini kita akan tutup. Tapi mungkin sebelum kita tutup, saya ingin memberikan informasi juga mengenai indikator yang penting untuk mengukur kinerja konten, gitu. Biasanya kan konten yang kita upload itu ada di Instagram maupun di TikTok ya biasanya atau Facebook karena tiga aplikasi tersebut adalah aplikasi yang banyak di-download gitu. Nah, ada beberapa indikator yang mengukur kinerja konten di media sosial seperti like, komen, dan share. Lalu yang kedua, pastikan konten itu tayang di jam prime time. Nah, jam prime time setiap channel itu berbeda-beda. Biasanya menyesuaikan dengan algoritma dan algoritma itu biasanya hanya beberapa orang yang mengetahui begitu. Jadi jam prime time-nya itu berbeda-beda, tapi biasanya kalau yang kita gunakan adalah di jam 7 hingga jam 9 malam karena biasanya orang-orang setelah bekerja atau setelah melakukan aktivitas itu akan banyak melihat handphone di jam 7 hingga jam 9.
begitu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens, baik itu pembuatan short video maupun pembuatan desain, gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens gitu. Apakah audiensnya lebih ke dewasa? Kalau dewasa biasanya lebih menyukai poin-poin yang lebih berbobot begitu. Kalau audiensnya masih anak remaja atau mungkin Gen Z gitu ya kalau zaman sekarang itu lebih suka eh, bahasa-bahasa yang lebih banyak emotikon-emotikonnya, emotikon-emotikon lucu gitu biasanya. Mungkin begitu. Jika belum ada pertanyaan kembali, mungkin nanti akan kami tutup. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Belum ada nih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita bisa saling berbagi dan saling berbagi ilmu, berbagi informasi. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan insight dari kami. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saat kita presentasi ada kesalahan atau kesalahan atau perbuatan yang tidak mengenakan gitu mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara inti dari pelatihan desain dan short video telah selesai. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat berharga ini. Atas ilmu yang telah dipelajari, para peserta sudah dapat mempraktikannya ya di kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan instansi, pribadi, dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup acara, kepada seluruh teman-teman yang bergabung secara online, boleh dibukakan kameranya karena kita akan mengadakan foto sesi bersama. Yang belum membuka kameranya, silakan untuk di-on-kan kameranya ya. Diulangi lagi ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya, slide yang kedua. Yang kepada yang belum membuka kamera, silakan untuk dibuka kameranya ya teman-teman. Baik, kita mulai 1, 2, 3.
Oke, kita foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada seluruh hadirin yang sedang berada di ruangan, dimohon untuk foto bersama.